Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Novitasari. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 fase B dengan bab 2, aku patuh aturan yang berisi materi 1. Aturan sekolahku 2. Kesepakatan sekolahku 3. Hak dan kewajibanku di rumah 4. Hak dan kewajibanku di sekolahku. Nah, materi yang pertama kita akan membahas aturan sekolahku. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Kamu akan menemukan minat dan bakat alamiah yang ada dalam dirimu dengan bantuan guru. Sebagai peserta didik yang baik, kamu harus mematuhi aturan di sekolah. Aturan itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah indahnya jika kita melihat sekolah yang bersih, tertib, dan nyaman. Ayo kita patuhi aturan di sekolah. Aturan terdiri dari 2 jenis, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, contoh aturan tertulis di sekolah adalah tata tertib sekolah dan aturan kelas. Aturan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Kedua, aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran masyarakat dan diyakini secara turun-temurun. Contohnya, belajar dengan baik dan tidak bermalas-malasan, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta membantu teman yang kesulitan. Nah, contoh aturan di sekolah seperti belajar di kelas dengan tertib, datang ke sekolah tepat waktu, atau piket kelas menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu kesepakatan sekolahku. Setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Aturan tersebut memiliki sanksi atau hukuman yang dibuat berdasarkan kesepakatan warga sekolah di pembelajaran sebelumnya. Kamu sudah mengenal aturan yang ada di sekolah. Nah, kini saatnya kamu diajak untuk berpikir dan berkreasi membuat aturan atau kesepakatan di kelasmu. Berikut beberapa contoh kesepakatan di kelas. 1. Hadir tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3. Belajar dengan tertib. 4. Menghormati dan saling membantu. 5. Tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. 6. Membersihkan kebersihan, dan lain-lain. Aturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua peserta didik. Agar suasana kelas nyaman dan damai, maka seluruh warga kelas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, hak dan kewajibanku di rumah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Contoh hak anak di rumah, seperti mendapatkan uang jajan setelah membantu ibu dan ayah, mendapatkan kasih sayang dan rasa aman, diantar orang tua ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan, dan lain-lain. Contoh kewajiban anak di rumah, membantu pekerjaan orang tua, menyayangi anggota keluarga lainnya, taat terhadap ucapan orang tua, dan lain-lain. Yang terakhir, hak dan kewajibanku di sekolah. Sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya di sekolah. Contoh hak di sekolah. 1. Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari guru. 2. Berhak mendapat bimbingan belajar dari guru jika kurang memahami materi pelajaran. 3. Menggunakan fasilitas di sekolah, dan lain-lain. Contoh kewajiban di sekolah: berperilaku baik dan sopan santun, mematuhi peraturan sekolah yang berlaku, menghargai dan menghormati guru, dan lain-lain. Yuk teman-teman, kita taat peraturan supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang.
peraturan, supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Yuk teman-teman kita taat peraturan, supaya semua jadi tertib. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Tertib di rumah, tertib di sekolah, tertib di jalan, dimanapun juga. Mama papa jadi senang, ibu guru juga senang, teman-teman kita semua senang. Nah, itulah pengertian dan contoh-contoh materi dari bab 2 Aku Patuh Aturan. Semoga dengan penjelasan tadi teman-teman bisa paham dan mengerti. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.